saja. Sebentar. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat ketemu lagi ya. Mudah-mudahan hari ini bisa melengkapi apa yang sudah diberikan oleh Pak Dedi. Tapi sebagai mahasiswa hubungan internasional, saya berpesan supaya setiap hari mengikuti event-event internasional ya, khususnya yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia itu penting untuk diikuti. Jadi nanti lihat konteksnya, korelasinya apa ya. Ada yang sudah mengikuti kunjungan Pak Presiden ke Ukraina ya, Jerman ya, nanti Rusia akan diikuti. Nanti dari korelasinya ya, karena ada yang dimuat di koran, ya hasilnya ada yang tidak termuat di koran. Tapi itu bisa dilihat dari korelasinya. Nah, pada siang hari ini saya diminta Mas Dedi kan mengajarkan paragraf global ya. Saya menambahkan ada 3 subbahasan yang akan saya sampaikan di sini. Pertama, ekonomi politik, yang kedua mobilitas, yang ketiga isu global lain yaitu yang lagi tren adalah lingkungan hidup. Ya. Nah, untuk memahami konteks, saya ingin menampilkan lagi dan satu slide ini yang mudah rangkuman dari ideologi kita saat ini. Ideologi sebenarnya kita hidup saat ini, ya, yaitu liberalisme. Jadi saya bisa Pintar. Slide-nya, Pak. nggak kayak slide Pak. Kamu apa aja? Oh, gitu. Ya. Jadi ini sebenarnya formula praktis ya. Kenapa kita hidup di zaman sekarang seperti ini? Ya. Jadi setelah Perang Dingin Indonesia ya tahun 1991 itu, secara praktis dunia ini didominasi oleh liberalisme. Ya. Nah, kalau diterjemahkan, liberalisme itu seperti apa sih dalam kehidupan kita sehari? Ya. Jadi ini ada 3 sektor kehidupan kita. Kemudian lingkupnya nasional dan internasional. Nah, pada lingkup politik, ya, pada subsektor politik, ya, dan pada lingkup nasional yang dituntut adalah demokrasi. Oleh karena itu, negara-negara yang tidak demokratis pasti mendapat tekanan keras dari mayoritas. Nah, terutama pengusung ideologi liberalisme kan Eropa sama Amerika. Jadi kenapa Myanmar dikejar-kejar ditekan?
harus demokrasi. Karena belum, berarti belum mengikuti gagasan ini kan. Nah, pemilu kan sarana untuk menjadi demokrasi ya pemilu ini. Nah, kalau seperti contoh gampang ya, nama Myanmar nggak dianggap demokratis karena hasil dari kudeta, ya kan? Terus yang berjalan harus rule of law dan penghormatan hak minoritas. Kan ini ciri-ciri demokrasi. Jadi ini maksudnya ini supaya antara teori dan praktek nanti dan kita punya gambaran ya. Karena selama ini kan abstrak. Kalau bicara soal teori itu abstrak. Nah, sekarang kita terjemahkan bahwa dalam kehidupan nasional politiknya itu memang harus demikian. Kenapa? Karena kita ada di alam liberalisme. Kalau dulu yang menang komunisme, Karl Marx ya, paling begini, nggak perlu ada demokrasi, nggak perlu ada pemilu, kan gitu, ya kan? Jadi kenapa ada pemilu? Ya karena kita menganut paham ini, liberalisme itu kan. Nah, sekarang pada sektor ekonomi, ya, sektor ekonomi. Pada tingkat nasional apa sih yang dikehendaki? Ya, pasar bebas, ya, tidak ada pasar komando kecuali di komunis. Ini saya berikan gambaran ya bedanya komunis sama tidak komunis. Dulu saya mengalami tahun 90. Oh bayangkan. Oh maaf ya. Saya bantu di sini. Tidak usah. Saya di sini ya. Tadi kan itu bedanya dosen sama mahasiswa. Kalau dosen berani mengingatkan, kalau dosen kalau mahasiswa nggak berani. Ini nggak apa-apa. Saya hidupkan videonya Pak, dan karena ada yang live zoom. Nah, yang jadi yang zoom. Ya, yang ikuti zoom, mohon maaf ya, tadi ada interupsi sedikit. Ya, jadi pasar komando itu semua yang ngatur negara, termasuk harga. Termasuk yang memproduksi itu semua negara yang ngatur. Jadi BUMN ya. Nah, karena BUMN semua bisa diatur. Kalau yang rugi kan disubsidi. Ya. Nah, itu bedanya. Nah, ini udah nggak lagi. Karena apa? Bukti bahwa negara lama-lama nggak kuat subsidi. Bangkrut. Uni Soviet itu contohnya. Uni Soviet kurang apa ya Pak? Resources-nya. Nah, karena apa? Tidak ada sistem insentif sehingga orang antara manajer sama buruh bedanya sedikit. Ya, jadi orang malas-malasan akhirnya. Ngapain gue kerja repot-repot? Ngapain kerja capek-capek? Ya, hasil saya segini. Beda dengan swasta. You kerjakan ini, kalau you produksinya atau melebihi target, you akan dapat bonus. Ya kan? Orang. Nah, akhirnya jadilah pasar bebas, dibebaskan aja. Dan ini juga antara demand ya dengan supply itu yang menentukan. Oh kalau lagi supply-nya tinggi, ya harganya turun ya, seperti cabai kan. Sekarang lagi cabainya karena banyak hujan, panennya kurang, harga naik. Pasar yang menentukan. Terus memanjakan privatisasi ya. Dengan memanjakan tadi itu memberikan ruang yang lebih banyak pada privatisasi. Kalau bisa pemerintah sedikit campur tangan pada kebijakan ekonomi dan pajak minta rendah. Ini kan banyak ya, kalau perlu malah diumpetin itu, dipotong-potong lah jatah bayar pajak di kalau bahasa Jawa diumpetin ya, itu right ya. Ya, itu ciri-cirinya. Nah, pada kehidupan pribadi hak individu yang ditonjolkan. Karena itu benar-benar kan hak asasi kan, termasuk memilih gender. Kan ya kalau kita anggap itu kebablasan ya karena sudah melanggar norma ya. Nah, kalau saya pengen ganti gender ya suka-suka saya. Kalau orang barat kan gitu. Karena apa? Pahamnya paham ini tadi. Ya jadi itu agar kita camkan bahwa oh karena mereka menganut paham itu akhirnya terjadilah
aplikasi ya pada diri itu, hak individu, kemudian kebebasan memilih, ya kan, keberagaman. Jadi hal yang sangat bagus di sini adalah menurut saya pluralisme, ya, keberagaman dan persamaan, ya, egalitarisme itu ya. Nah, itu kan pada skop nasional. Nah, pada internasional gimana? Nah, di politik itu selalu mengedepankan hubungan damai. Beda dengan realisme ya, ya kan? Kalau perlu siapa kuat yang menang kan gitu. Kalau di liberalisme janganlah ya, kita kan bisa baik-baik ya, sehingga bisa berkompetisi, tidak harus perang, maka lahirlah muncul ide kerjasama ya. Kemudian supaya ada kerjasama, aturannya juga jelas, ada hukum internasional. Nah, kemudian supaya kerjasama internasional terwadahi, diciptakan organisasi internasional. Ini cara memikir ya. Kalian HI supaya cepat paham. Kenapa begini, kenapa begini ya. Nah, di sektor ekonomi, ya karena tadi pasar bebas, ya perdagangan bebas di internasional, ya kan. Kemudian integrasi global, ya. Kalau bisa, kalau di tingkat nasional tadi kan minta pajak rendah ya, sama juga. Kalau bisa tarifnya 0 atau paling enggak sedikit rendah. Nah, ini yang selalu diperbincangkan di kelompok kawasan atau antar kawasan. Ya. Kemudian untuk sektor pribadi, ya, untuk kehidupan pribadi ya, kehidupan pribadi itu ya, di tingkat internasional adalah menuntut kemudahan bergerak, ya, perorangan atau mobilitas yang nanti saya singgung tadi ya, nanti juga akan singgung mobilitas dan imigrasi, ya. Jadi itu landasan pemikiran supaya kalian bisa mudah untuk mengikuti bahasan-bahasan atau analisis yang lainnya ya. Untuk berikut ke slide berikut, asal pencet mana ini? Ke atas. Kanan. Maaf nih, karena udah beda usia kapten. Ya. Kalau anak-anak muda nih tanpa lihat di tab 2 kali aja Pak di sini. Kalau tab 2 kali ya. Nah, kenapa ekonomi politik juga dipelajari ya? Nanti Pak Dedi yang akan bahas teorinya. Tapi ini untuk memudahkan cara berpikir juga. Jadi coba kalau kalian membayangkan dunia yang sangat luas, itu sulit. Bayangkan bahwa dunia yang luas itu seperti kampung RT aja. Kamu harus bayangkan. Jadi satu kampung RT itu ada katakanlah keluarga yang kaya, ya kan? Tanahnya luas, rumahnya gede, ya kan? Duitnya banyak. Ada yang miskin, gitu kan? Ya tanah juga kecil, kadang numpang, gitu kan? Nah, dalam interaksi itu pasti yang dominan, pasti yang kaya, karena dia berpengaruh. Misalkan, oh kita nggak punya jembatan nih, rusak, ya. Kan yang kaya yang bisa bangun jembatan dengan atau iuran lebih banyak, ya kan? Mungkin yang miskin hanya bagian bantu tenaganya. Jadi bayangkan itu, bayangkan bahwa dunia ini seperti small village. Jadi itu mudah memahaminya. Ya kan? Jadi kalau kamu bayangkan yang tinggi, lebar, abstrak jadinya. Ya, jadi anggap saja Amerika ini yang kaya, yang tanahnya gede, ya kan? Rumahnya juga gede, gitu kan? Duitnya banyak kan gitu. Ya kan? Nah, kita di mana? Ya kan? Indonesia ini kan enggak gede amat, enggak kecil amat. Paling enggak masih bisa berperan kan? Dan bisa mendengarkan, oh yang kecil tadi bisa kita dengar, kita juga bisa mendengarkan yang kaya, ya. Nah, di situ. Jadi ini analogi supaya ini memudahkan kalian membayangkan, sehingga nanti mempermudah menganalisis sebenarnya, ya. Dan
politik dan ekonomi kan dari dulu saling berkait ya, saling memiliki kaitan satu sama lain dan saling membutuhkan. Ya, tapi ada satu yang beda. Ekonomi kuat membuat politik kuat, negara kuat. Tapi belum tentu politik kuat belum tentu membuat ekonominya kuat. Ya, nah itu yang menurut saya ada bedanya. Nah, penguasa dan pemilik modal ini kan saling membutuhkan itu dalam. Kalau bisa kita tarik ya, itu kan Indonesia pernah dijajah Belanda. Itu kan VOC pertama kalinya ke sini. VOC itu bukan negara Belanda, bukan pemerintah Belanda, tapi adalah perusahaan yang diberikan kewenangan besar oleh pemerintah Belanda, termasuk the British East Indies di India dan the British West Indies di Amerika Utara dan Karibia. Semua itu diserahkan kepada swasta dan karena besarnya sampai mereka memiliki pasukan sendiri. Di India itu dulu ada 150.000 tentara the British East Indies dan itu bukan tentara pemerintah, tapi oleh perusahaan. Nah, itu kan dari abad ke-16 kan sudah ada. Nah, berkembang sampai sekarang kan, bahwa sekarang ada Apple, ada GE, macam-macam ya menguasai, ya itu sebenarnya ya dari dulunya sudah ada, hanya perkembangan dan karakteristiknya yang sedikit berbeda dan juga perlu dipahami di sini kenapa Eropa dan Amerika dominan, ya kan? Ya di bidang ekonomi politik ini juga mendominasi karena coba bayangkan dulu perdagangan itu kan hanya dengan barter, ya barter itu barang itu berbarang. Ini masih berlaku sampai tahun 90-an. Kita praktekkan. Apa masih ada sih Pak? Ada kita mempraktekkan. Pernah. Karena waktu saya di Uni Soviet, ya kita punya hutang kan kepada Rusia beli senjata yang pada zaman udah lama, ya dalam rangka memperjuangkan Irian Barat, kan terhitung hutangnya dia. Karena kita nggak punya uang untuk membayar, kita bayar dengan barang. Ya, tapi kan ada nilainya ya, barang yang kita store berapa. Jadi itu sampai tahun 90-an itu masih berlangsung. Ya. Jadi meskipun sebenarnya sudah dihapus pada zaman abad 13 ya, karena uang pertama kali kan diciptakan pada zaman Romawi. Ya, Romawi pada abad 13 dengan uang logam itu yang dari emas, ya kan? Nah, kemudian karena sudah tidak nampung lagi, muncul dinamika pasar perdagangan, keuangan diperlukan lebih banyak, maka muncul bank. Bank itu pertama kali juga dari Italia yang namanya kota Florence. Jadi kalau yang nanti atau pernah ke Florence ya, Florencia itu tempatnya perbankan pertama kali itu. Tapi waktu itu masih negara kota, ya kan? Sampai berkembang sampai ke Amerika. Jadi sistem perbankan udah lama. Jadi kalau mikir-mikir tanya kapan sih ada bank, ya? Dan dari abad ke 13 itu sudah ada perbankan, ya. Kemudian coba supaya untuk bercepat kita lihat situasi politik abad politik dan ekonomi ya abad 20. Perang Dunia I dan Perang Dunia II itu kan membuat Eropa miskin. Karena perang itu membuat miskin karena biayanya tinggi. Ya ini Ukraina, Rusia itu juga udah kehilangan banyak uang, biayanya tinggi untuk beli teknologinya, logistiknya, ya itu luar biasa, triliun. Nah, setelah perang, Amerika itu yang muncul keluar sebagai negara satunya yang kuat, ya, penyedia hutang, ya, penyedia hutang untuk Eropa.
Tapi pernah krisis juga. Ya. Zaman keemasan di Amerika itu kan pada tahun 1920-an. Ya, kalau bahasa Jawanya gemah ripah original itu ya. Sejahtera. Ya, kan? Tapi karena orang punya tabungan banyak, ya, bunga bank rendah, ya kan? Ya manusia berulah karena ulah manusia itu jadi krisis. Ya, krisisnya berawal dari demikian, bunga bank rendah karena sejahtera tabungan banyak. Ya kan? Nah, saham dimainkan, ya kan? Jadi saham digelembungkan yang melebihi nilai sebenarnya. Jadi orang akhirnya apa? Ya daripada nabung di bank kan bunganya rendah. Orang berbondong-bondong beli saham karena bunganya lebih tinggi, ya kan? Tapi akhirnya pemerintah khawatir karena orang berbondong-bondong membeli saham yang nilainya digelembungkan, khawatir pecah karena sebenarnya ekonomi realnya di bawah itu. Ya, akhirnya ada aksi jual, berbondong-bondong jual. Nah, setelah pemerintah menaikkan suku bunga, ya, suku bunga dinaikkan kan, barang jadi mahal, ya, hutang juga susah, ya, likuiditas juga susah, seperti Indonesia 1998. Nanti lari ke situ ya. Nah, nanti saya arahkan ke yang the very recent adalah Group of 20, bagian dari pembahasan ekonomi politik ini. Nanti larinya ke sana. Tapi ini saya mulai dari dengan sejarah yang dulu supaya kalian punya pemahaman. Oleh karena itu saya harapkan kalian baca juga sejarah-sejarah yang lalu ya yang berkaitan dengan politik maupun ekonomi internasional. Jadi 1930 itu yang namanya Great Depression. Ya, Great Depression di Amerika itu yang akhirnya menghebohkan dunia. Ya, menghebohkan terutama dampak terhadap Eropa dan Asia, terutama Jepang waktu itu ya. Jadi setelah menang perang dunia satu, ya, pemenangnya kan Inggris sama Prancis, ya, Jerman sama Austria kalah. Jerman harus membayar kerusakan perang, ya, karena dia kalah. Nah, perang ini kan di Jerman harus bayar kepada Prancis sama Inggris, ya. Nah, Jerman dapat bantuan dari Amerika, ya kan, dari muter. Amerika bantu ke Jerman, Jerman bayar utang ke Inggris dan Prancis, Inggris Prancis bayar utang lagi ke Amerika, muter uang itu. Nah, karena Amerika itu krisis, ya kan, krisis, jadi ekonomi decline itu baru sisi Eropa, belum Jepang yang juga terkena dampak, dan sampai Jerman itu inflasi sangat tinggi dan akhirnya menimbulkan Nazi, muncul Nazisme. Antara lain adalah karena krisis Great Depression membuat kelompok tertentu menjadi radikal. Ya. Great Depression bisa diatasi, ya, meskipun sempat ada 11 yang meninggal, pialang ya, lebih dari 11 yang meninggal. Akhirnya ada Perang Dunia II, ya, tapi tidak terlalu parah. Ekonomi Amerika bisa menopang, ada Marshall Plan dan lain ya. Sumbernya tetap dari Amerika. Jadi setelah Perang Dunia II, ekonomi Amerika itu sama dengan separuh ekonomi dunia. Bayangkan. Oleh karena itu kenapa Amerika itu sampai sekarang ingin berpengaruh, karena dari awal abad 20 Amerika yang ya kaya, karena kaya pengen menguasai dunia. Sama seperti tadi yang saya analogikan di kehidupan RT. Kalau saya mau kalah mau sama yang orang miskin, nggak punya apa ya kan, kemana-mana saya naik sepeda, ya
Ya kan? Jadi harga diri dignity bangsa itu sama seperti perilaku negara itu seperti perilaku keluarga dalam sebuah RT, ya. Jadi kalau sampai sekarang kenapa Amerika itu ngotot ingin dominan? Ya karena dari situ, ya dari awalnya itu, ya awal abad 20, ya ekonomi dunia itu separuh adalah milik Amerika. Oleh karena itu dolar juga menjadi patokan. Ya. Jadi siklus ini terus ada. Ya, kalau ini 1930 ya 1928 sudah mulainya ya. Maaf, ya 1928 ya. Setelah 70 tahun ada lagi kan krisis Asia. Krisis Asia. Kalau kembali ke belakang gimana ini? Jadi ke belakang. Kelewatan satu tadi. Ya, ini kan krisis. Jadi krisis tadi yang Great Depression tahun 1930 itu karena akhirnya ada perang lagi, ya setelah perang tahun 44 ada kesadaran banyak negara, ya mereka mengadakan konferensi namanya di kota Bretton Woods ya, dan mereka pertama kali mendirikan lembaga ekonomi keuangan. Karena yang berkumpul di sana waktu itu adalah ahli ekonomi dan keuangan. Maka muncul IMF, International Monetary Fund. Ya. Maksudnya membuat agar nilai tukar stabil. Ya, karena perdagangan kan menggunakan uang ya. Nah, uang sebelumnya itu dipatok dengan emas. Saat itu harga 1 ons emas dipatok kurang lebih $35. Ya, tapi itu hanya berlangsung sampai tahun 71. Karena pemerintah Amerika melihat sudah tidak lagi bisa menopang ya antara kenaikan harga, inflasi dan lain-lain, sehingga dibiarkan mengambang. Maka ada yang namanya floating rate. Ya, ini jadi lebih banyak ekonomi, tapi nanti ada alasan politiknya mengapa. Ya. Jadi di sini ada 2 arsitek keuangan waktu itu ya, yaitu John Maynard Keynes dari Inggris, Menteri Keuangan, dan Harry Dexter White, ekonom Amerika. Ini pun kesepakatannya susah karena 2 kepentingan yang berbeda. Amerika pengen supaya sistem baru itu bisa mendorong Amerika lebih besar, ya, ekonominya, kekuatan ekonominya lebih gede. Yang Inggris kalau bisa ada lembaga yang independen yang bisa menyeimbangkan kekuatan besar. Ya, lama juga ini ngedraftnya. Ya, kalau yang kita pelajari kan apa jadinya, tapi di Bali itu ngedraftnya agak rumit dan lama ya. Kemudian yang kedua apa? Membentuk Bank Dunia. Ya, Bank Dunia dulu namanya IBRD, kemudian menjelma ya, jadi World Bank. Dulu kan International Bank for Reconstruction and Development, ya tugasnya memberikan dana untuk pembangunan ekonomi melalui pinjaman lunak ya sebenarnya ya, untuk bangun infrastruktur. Dan yang ketiga, nah ini embel-embel yang ditindaklanjuti 2-3 tahun kemudian, yaitu rekomendasi untuk membangun kerjasama ekonomi internasional lainnya, ya khususnya untuk mengurangi tarif guna memberikan stimulus perdagangan. Maka muncul konferensi Havana tahun 47 ya, yang namanya GATT ya,
singkatan dari General Agreement on Tariff and Trade. Jadi mahasiswa HI kalau ada orang bilang GATT harus tahu ya. Jadi ini ya, dalam perkembangannya jadi World Trade Organization. Jadi 3 lembaga ini yang sekarang menjadi pilar ekonomi global. Ya, jadi itu background-nya. Jadi kalau bahasa Jawa enggak ujuk-ujuk gitu. Jadi semua ada presidennya, ada krisisnya juga. Nah, tadi juga saya singgung bahwa krisis itu ada siklus. Ya meskipun akibat perbuatan manusia, tapi ada siklus. Ya, seperti kejayaan sebuah negara. Pada abad 16 itu Spanyol merajai itu ya, melakukan ekspansi penjajahan kemana-mana. Sampai abad 17 ganti Inggris, ya. Sampai abad 19, abad 20 Amerika, ya kan? Nah, abad 21 kan mulai declining kan. Kan nanti akan muncul siapa yang akan nyalip, ya kan? Banyak orang analisis Cina bisa mengambil alihnya, tapi ada juga yang mengatakan belum dalam waktu dekat karena Cina dan India masih menghadapi masalah di dalam negeri, khususnya keterbelakangan. Ya. Ini krisis 98 ini juga mengilhami perlunya dunia ini yang punya tatanan lagi, gitu ya. Atau setidaknya ada coordinated policy, ya, sebuah kebijakan yang terkoordinir dan itu menjadi kesepakatan semua negara. Ya. Jadi pada tahun 1998 waktu terjadi krisis di Thailand, Korea dan Indonesia, kalian sudah lahir belum ya tahun 98? Belum kali ya. Nah, kalau belum ini saya ceritakan. Tahun 97 itu ya, sekitar bulan Juni kali ya, itu dimainkan juga saham kita, ya, tapi bukan saham ya, nilai tukar. Ya, karena banyak yang menarik dolar, jadi dolar langka jadinya tinggi nilainya, rupiah turun. Dalam 2-3 hari itu dari 2.500 bisa jadi 16.000. Saya termasuk yang rugi. Ya, saya agak kecewa juga ya karena saya pas lagi ada konferensi di Bali. Sebelumnya saya muter uang ya sekitar 20 US dollars itu masih 3.000-an. Saya udah seneng karena 2.500 ke 3.000 kan. 3 hari bisa 16.000 bayang. Ya, jadi saya rugi juga itu ya kan? Itu saya termasuk. Jadi akhirnya apa? Jadi miskin kan, ya kan? Merasa miskin sendiri. Ya, nah pada 98 ini resep IMF ya yang diberikan kepada 3 negara yang kena dampak krisis paling berat yaitu Thailand, Korea dan Indonesia dianggap gagal. Karena resepnya sama, ya, tidak memperhatikan kondisi sosial politik, ya, dianggap sama aja. Jadi ibaratnya apa? Balsem gosok, semua sakit kulit, ya kan? Sembuh gitu ya, atau sakit pegel sembuh. Katanya beda-beda. Sakit pegelnya tadi kan, yang nggak sembuh semua, gitu ya. Jadi ini yang terjadi. Nah, dianggap gagal. Jadi, karena gagal maka pemerintah di 3 negara itu juga kecewa dan dampaknya nggak hanya di 3 negara itu, ya. Dampak ekonomi di kawasan dan ikut dunia juga ikut terpengaruh. Oleh karena itu kesimpulannya IMF gagal, terus kumpul-kumpul lagi ahli moneter sama ekonomi, ya, maka muncullah G20.
20, grup 20 itu, ya. Nah ini, kenapa ada G20? Jadi ini yang paling very recent dan saya ingin kalian paham, karena Pak Indonesia tahun ini memegang keketuaan atau presidensi G20. Ya. Jadi G20, kenapa reason paper-nya ini adalah respons terhadap krisis ekonomi global, ya, akibat dari Asian Financial Crisis ya, tahun 97-98, dilanjutkan dengan Global Economic Crisis 2008, khususnya yang terjadi di Amerika. Ya. Jadi mereka kumpul-kumpul, kesimpulannya ya, tatanan ekonomi dan politik dunia ini tidak cukup diatur oleh G7. Kan sebenarnya ada grup 7 ya, negara-negara maju. Ya. Nah ini mulanya hanya kelompok ekonomi dan keuangan, dan itu pun juga nggak serentak, langsung ada G20, nunggu 10 tahun, bolak-balik sidang, akhirnya perlu diputuskan tidak hanya membahas ekonomi, tapi juga yang lain. Ya, tidak hanya khusus keuangan itu, tapi masalah-masalah lain, ekonomi makro yang perlu ditangani. Oleh karena itu dibentuk yang namanya Finance Sherpa dan pertama adalah Finance Track, ya, dan yang kedua adalah Sherpa Track. Jadi Finance Track yang membicarakan soal keuangan, dan Sherpa Track ini yang membahas isu-isu di luar keuangan. Dan akhirnya pada tahun 2008 diangkat ke kepala negara, kepala pemerintahan, maka jadilah summit ya, yang pertama G20 itu, dan sampai sekarang diakui ini sebagai the premier economic cooperation forum. Meskipun ini bersifat loose ya, ini hanya grouping, tidak ada sekretariatnya. Beda dengan World Bank, beda dengan IMF, dengan WTO, kan ada strukturnya ya, ada executive director-nya, ya kan? Kalau ini enggak, hanya presidensi. Dan ini presiden itu harus menanggung semuanya, ya, nanti kantornya, urusan sidang dan lain-lain ya, itu biaya juga semua dalam urusan presiden, ya, tapi kan giliran, ya. Nah, itu bedanya. Jadi agak loose, tapi dipenuhi dengan komitmen yang tinggi dan menjadi visi bagi banyak negara. Jadi biasanya itu adalah tren global. Apa yang diputuskan di G20 akan menjadi tren kebijakan global pada tingkat nasional. Ya. Nah ini anggotanya ada 20 ya namanya, makanya disebut G20. Ya. Jadi kalau bisa nanti dihafalkan, dan itu bagus juga. Ada Australia, Argentina, Brasil, Kanada, ya, NRT, EU, ya, Prancis. Satu-satunya yang sebenarnya non negara kan EU ya. Ini kan kumpulan ya, kumpulan negara ya, masuk organisasi tersendiri. Jadi dia masuk ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah G20 sampai sekarang masih merupakan wadah yang efektif ya bagi negara-negara anggota yang menjembatani negara ekonomi besar dan negara ekonomi menengah. Ya, jadi kalau sudah bicara begini, kembalikan aja pikiran kalian, oh tadi RT tadi ya, yang kaya sama yang menengah ini lagi kumpul-kumpul ngatur RT, ya kan, ngatur RT gitu ya. Kalau partainya apa yang mayoritas tadi yang sudah kaya-kaya berpengaruh bilang begini ya, nanti kan yang lain ikut kan. Nah, bayangkan seperti itu. Kenapa penting? Karena G20 ini bersifat strategis, ya,
mewakili 60% populasi dunia. Kemudian dari sisi ekonomi, GDP-nya itu mewakili 80% GDP dunia dan 75% ekspor global. Ya, jadi untuk perdagangan 75% ada di negara-negara anggota G20 itu. Ya. Nah, ini sangat berpengaruh dan ini juga menjadi political legitimacy bagi sebuah negara yang mengikuti itu dan terutama yang menjadi presidennya atau keketuaannya. Ya. Nah, menjadi ketua itu punya privilege, ya. Privilege untuk mengundang namanya guest country. Ya. Oleh karena itu nanti dalam KTT G20 di Bali ya, yang hadir nanti nggak hanya 20 negara itu, tapi ada guest country yang diundang dan itu hak prerogatif ketua. Nah ini yang diundang itu harus kita manfaatkan, ya kan? Misalnya, ini kan kumpul-kumpul orang hebat ya, di RT itu ada kumpul-kumpul orang hebat. Nah di sana kan ada yang agak kaya itu ya, tapi nggak masuk anggota kan? Kamu mau nggak saya ajak kumpul-kumpul? Sana kan perlu prestis juga kan? Oh, bolehlah biar dianggap juga ikutan orang-orang grup prestisius dan juga mendengarkan apa sih yang diomongkan yang menjadi tren kebijakan sehingga nanti mereka bisa mengikuti dan tidak ketinggalan tren dunia itu. Maka di sini pemerintah Indonesia memutuskan ya untuk mengundang Spanyol, Belanda, Singapura, Uni Emirat Arab. Itu yang independen ya. Kalau yang Kamboja itu kan dia mewakili ASEAN. Itu biasanya otomatis ya. Ketua kawasan negara pimpinan dari asosiasi kawasan diundang. Ya. Senegal mewakili African Union, ya kan? Belize mewakili CARICOM, Fiji mewakili Pacific Island Forum. Jadi kalau misalkan ketuanya ganti ya otomatis nanti ganti, ya kan? Tapi yang 4 negara ini Spanyol, Belanda, Singapura, Brunei ini pilihan Indonesia dan Indonesia harus memanfaatkan. Misalnya sama Singapura ya, dia mau nggak ikut? Mau? Ya harus ditanya. Misalnya ya, bisa bantu apa? Kan gitu kan sama Indonesia kan? Ya harus gitu. Jadi ini ada tawar-menawarnya juga. Kalau misalkan yang lain mengundang yang lain juga karena ada ya leverage tertentu yang dipertimbangkan. Oleh karena itu Pak Jokowi nanti dari lawatan ya akan mampir ke Uni Emirat lagi ya. Jadi juga saya percaya ada isu-isu yang berkaitan dengan kehadiran sebagai negara tamu, ya kan, pada G20 itu. Ya, kemudian selain negara juga organisasi internasional, ya, seperti Sekjen PBB juga diundang, World Bank diundang, IMF diundang ya karena di cikal bakalnya yang dulu. Ya. Kemudian ini juga penting juga ya. Mengapa kita menganggap penting G20 ini? Karena pertama ketimpangan ya, masih ada ketimpangan yang cukup besar antara negara maju dan negara berkembang katakanlah ya, negara yang kurang berkembang. Baik dalam sisi kesejahteraan
Dan akhir-akhir ini kan akibat pandemi. Nah, kalian beruntung ya, Indonesia sudah berhasil katakan 85% lebih memberikan vaksin kepada rakyatnya. Tapi kalian bisa bayangkan yang di Afrika mungkin baru 15% yang mendapatkan vaksin. Jadi ini kan kewajiban kita bersama kan, ya. Masa tetangga kita, saudara kita di sana nggak kebagian vaksin. Ini kan namanya kesenjangan. Ini juga yang perlu diadres di G20 itu. Kemudian ketimpangannya kalau nggak diperkecil, kedepannya akan jadi makin lebar karena negara-negara ekonomi maju diperkirakan tahun depan sudah melampaui pre-pandemic level, tapi sementara negara-negara yang terbelakang tadi semakin terseok-seok untuk mengejarnya. Jadi gap-nya itu terlalu besar. Itu juga persoalan sendiri ya. Kemudian geostrategic rivalry, ya. Ini kan persaingan antara Amerika sama China ya. Kemudian ada Rusia juga, itu termasuk kategori geostrategic rivalry, ya. Kemudian recent conflict, kita lihat ada perang antara Rusia Ukraina, Syria juga belum selesai, ya. Itu persoalan-persoalan yang perlu kita selesaikan. Ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah man-made disaster, ya, perubahan iklim. Ini kebanyakan adalah man-made disaster, ya. Nah, yang perlu juga diketahui dalam G20 ini mirip ASEAN dulu, ya. ASEAN dulu juga agak longgar ya. Jadi tidak ada formal sekretariat, dan sudah saya sampaikan, ya. Semua bergantung pada ketua atau presidensi itu. Coba bayangkan ini, saya dapat catatan itu tahun ini ada 438 meeting sebenarnya. Kalau minggu nggak dihitung ya, berarti sehari ada 2 meeting, 2 panitia G20 tentang pentingnya seperti apa. Makanya saya sedang menghubungi duta besar asing ya, yang masuk anggota G20 untuk memberikan ceramah di sini pada akhir-akhir ini, hanya yang nggak bisa. Ya, karena sibuk. Karena delegasi dari negaranya datang terus. Kan harus diberikan asistensi ya, fasilitasi. Jadi mereka sibuk sekali. Kemungkinan setelah ini baru bisa mereka untuk memberikan kegiatan-kegiatan. Nah, ini yang tadi saya ingin singgung, pengambilan keputusan. Seperti ASEAN dulu itu pengambilan keputusannya, dan sampai sekarang masih dipertahankan, yaitu konsensus. Konsensus itu bagus, tapi jika ada satu yang ngeyel, susah, nggak jadi konsensus. Keputusannya nggak jadi. Ya. Nah, oleh karena itu biasanya ada retreat. Retreat itu kumpul-kumpul informal. Jadi kan nggak enak kalau dalam meja itu, di meja itu ada statement saya nggak setuju. Nah, kaget semua tuh, padahal tadi diharapkan enggak. Supaya tidak muncul itu, maka ada retreat kumpul-kumpul santai. Ya mungkin di ruangan yang santai saya ngobrol, ide dilemparkan gimana kalau ini. Nanti yang nggak setuju kelihatan. Nah, nanti baru dicarikan solusi. Yang nggak setuju, solusinya gimana? Ini tekniknya. Jadi jangan anggap semua itu beres. Jadi behind the scenes itu susahnya minta ampun, ngatur persidangan dan untuk mencapai sebuah komunikasi. Komunikasi barangkali sudah disiapkan dari awal. Draftnya sudah ada. Tapi kan nanti ada yang setuju, ada yang enggak, ada yang tidak ditambahkan ini, ada yang setelah ditambahkan ini, ada yang enggak setuju kan gitu kan. Nah,
Satu PR lagi bagi ketua adalah kalau ada yang ngeyel tadi, ya kan, ada yang ngeyel, siapa yang bisa meyakinkan, ya harus cari orang yang bisa meyakinkan. Nah itu juga perlu seni tersendiri, ya. Dan di sini ketua mesti berperan untuk meyakinkan itu karena ini kesempatan yang biasanya diberikan sebagai prerogatif kepada ketua. Ya, jadi ini merupakan kehormatan, ya. Nah, ini supaya semua berjalan sesuai harapan. Ya. Jadi joint communique biasanya itu ada harapan-harapan untuk tahun ke depan kira-kira melakukan apa. Itu jadi tren pemimpin dunia. Juga pengambilan keputusan tanggal, ya, keputusan tanggal. Jadi jangan anggap bahwa 3 tahun yang lalu nanti apa yang akan datang, ya belum diputuskan siapa yang jadi pemimpin, ketua, ya, presidensinya. Ya, jadi sampai tahun 2025 ya sudah diputuskan, ya asal 2024 Brasil, tahun depan India. Jadi mereka sudah siap-siap dari sekarang untuk mengawal tema supaya ada keberlanjutan, ya. Dan mereka juga sudah menyusun tanggalnya dari sekarang. Tahun depan itu apa, tahun depannya lagi tanggal berapa, itu semua sudah. Jadi nggak mudah mengatur pertemuan internasional ya, karena kalau bentrokan tanggalnya banyak yang nggak bisa. Oh saya ada event ini, ya. Sana lebih penting, jadi kehadirannya tidak maksimal. Ya. Jadi biasanya dalam penyusunan konsep ketua tahun lalu yang di Italia ya, itu diajak juga. Kemudian sekarang Indonesia dan berikutnya kan India, itu yang namanya Troika. Ya, jadi itu diajak merumuskan. Nah ini kalau dilihat sejarahnya dari 2008 sampai 2021 ya, tema-temanya sudah ditentukan. Ada yang temanya sulit, ada yang temanya mudah. Seperti yang tahun lalu di Itali itu menurut saya temanya mudah ya. Hanya 3 kata, people, planet, and prosperity. Tapi kalau diterjemahkan kan luar biasa ya. Nah, sekarang Indonesia mengusung tema yang circle juga, ya, dengan mengusung recover together, recover stronger. Karena ini recover dari adanya pandemi ya. Kemudian 3 pilar yang ingin difokuskan untuk dibahas, yaitu penguatan arsitektur kesehatan global. Ini kan kalian pernah dengar ya, Presiden Trump kan pernah ingin membubarkan WHO ya keluar dari keanggotaan itu, ngancam, padahal Amerika adalah kontributor besar, sehingga organisasi ini ya kurang optimal ya dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian transformasi digital dan transformasi energi ini juga berkaitan dengan kepentingan nasional kita. Ya, transformasi digital ini kan transisi untuk menuju pada ekonomi digital. Jadi kita memerlukan sekali transisi energi, ini juga berkaitan dengan lingkungan untuk menuju energi baru terbarukan. Ya, saya kira ini berkaitan dengan common interest banyak negara. Oleh karena itu diterima. Ya. Nah, saya kira itu yang perlu diperhatikan sebelum hal penting ya yang perlu
beranikan, dijalankan. Saya sebelum menginjak kepada mobilitas, saya ingin menawarkan ya supaya tidak tegang, tidak mendengarkan terus ya, menawarkan untuk diskusi, tanya jawab, silakan. Karena kemampuan untuk mendengar itu sebenarnya 7 menit ya. Jadi kalau lebih dari 7 menit biasanya ya pikiran kemana-mana. Nah untuk break, silakan tanya jawab. Silakan ada pertanyaan. Ayo. Saya. Silakan. Ini deh, ada. Ambil aja. Mohon maaf sebelumnya, saya atas nama Romeo dari HIC ingin bertanya menyangkut hal ekonomi. Belum lama saya mendengar berita di sebuah akun media sosial tentang resesi yang dihadapi oleh Amerika Serikat. Jadi dalam dua kuartal terakhir Amerika Serikat mengalami resesi dan Elon Musk sebagai manusia terkaya di bumi itu akan melakukan pengurangan karyawan sebanyak 10%. Elon Musk sebagai orang yang berpengaruh besar di dunia kemungkinan akan memberikan dampak yang sama untuk perusahaan yang lain. Pertanyaan saya, apakah dampak dari resesi yang akan dialami oleh Amerika Serikat untuk negara berkembang, dalam hal ini Indonesia, dan sikap apa yang akan dilakukan atas kejadian itu? Terima kasih. Lagi? Mas siapa? Romeo. Nah, itu boleh Mas Romeo. Ngajar mengumpulkan pendapat. Mana? Untuk menyampaikan pendapat, tidak apa-apa ya. Saya setuju Pak, saya nggak setuju Pak, tidak apa-apa. Ya, nanti itu memperkaya pandangan kita, memperkaya analisis kita. Ya. Saya kira pertanyaan yang bagus ya, memang beberapa hari lalu Elon Musk mengeluarkan pernyataan bahwa akan mengurangi kurang lebih 10% pegawainya ya. Saya kira itu pernyataan yang juga didasarkan pada tim research dia ya. Saya kira ada dasarnya ya kan. Perusahaan besar itu punya tim research. Nah, sekarang yang dilihat kan ya namanya berproduksi kan harus ada yang beli. Kalau diperkirakan bahwa produksinya nanti akan berkurang tingkat pembeliannya ya, itu kan berarti ada kemerosotan karena di Amerika sendiri juga tingkat pengangguran juga lebih tinggi ya. Kemudian ada beberapa yang di dunia ya yang mengurangi tingkat beli. Kan apa yang diproduksi Elon Musk kan jasa dan barangnya. Nah, kalau produksi barang kan nggak laku ya susah kan, dia mobil listriknya mungkin masih jadi andalan. Tapi sektor jasa yang ke mana ke ruang angkasa itu juga kan perlu pendanaan besar. Jumlah yang ke sana terminatnya juga karena pandemi dan lain-lain kan akan mengurangi tingkat kesejahteraan orang, jadi tingkat jumlahnya juga berkurang. Jadi dari sisi makro, saya kira mungkin benar ya, dari sisi makronya ya. Dan itu kan antisipasi, ya bisa jadi benar, bisa jadi mungkin setengahnya benar, ya kan? Atau
tidak terjadi. Tapi ini bukan berarti tanpa kalkulasi, dan Elon Musk sendiri kan akan memperbanyak tenaga teknisinya ya, daripada yang di kantoran tadi. Mungkin yang dikurangi dengan di kantoran, dan yang teknis itu diperbanyak. Nah, dampaknya apa? Sebenarnya kan seperti efek domino ya. Kalau sebuah negara itu turun demand-nya, semua akan merembet karena rantai pasokan itu kan dari berbagai negara. Ya, misalnya Cina kan ekonominya menurun, kita ikut kena. Kenapa? Karena Cina waktu ekonominya kencang beli barang banyak dari kita, ya kan? Amerika juga begitu. Mereka kan our main trading partners. Ya. Nyokapku tuh ditanyain udah lebaran belum, malah Karena ini gajian. itu yang memerlukan. iya kan dapat duit, terus jadi disebutnya lebaran. Terus gimana? Gak, ini cuma tentang satu aja. Padahal tadi pucat lucu. Belum konsumen yang lain. Jadi saya pikir krisis yang terjadi di sebuah negara, terutama negara yang ekonominya besar, itu pasti akan sangat berpengaruh pada ekonomi kawasan dan juga ekonomi global. Ya, coba aja. Nah sekarang mata rantai dari satu perusahaan itu, ya, nah, mudah-mudahan sih tidak terlalu pesimis seperti apa yang disampaikan Elon Musk. Tapi kalau dia mengurangi berapa dari 90.000 pegawai katakanlah ya, jadi kurangi 9.000 lumayan itu, ya kan? Nah, mudah-mudahan kita nggak terkena langsung, ya. Nah, kita lihat aja nanti nyatanya. Tapi gambaran umumnya, makronya, kalkulasinya seperti itu. Ya, mereka membutuhkan sumber daya dari kita, makanya itu apa ya, jadi rebutan kan nikel juga gitu ya, jadi rebutan karena itu bahan baku membuat baterai mobil listrik yang akan dikembangkan ke depan. Nah kalau sumbernya juga susah ya, atau belinya jangan semakin kurang, kita ikut berpengaruh atau terpengaruh. Saya simpel ya, saya kira simpel cara menganalisis kita simpel. Sistemnya itu kan saling berkait. Ya. Tadi bayangkan aja kan tadi hidup di RT tadi ya, paling gampang. Ya, yang kaya ini biasanya ngasih ke kita, sekarang kok enggak itu ya, kan berkurang kan? Atau biasanya beli barang dari kebun kita sekarang enggak, ya kan? Nah, itu sedikitnya tidak mengurangi. Jadi rumah tangga orang itu yang biasanya dibeli kan tidak dibeli jadi terpengaruh. Ya. Nah besar kecilnya ya kita lihat ada perbandingannya kan. Setahunnya kena berapa, nah, itu bisa dikalkulasi nanti. Ini bahan bagus untuk analisis. Lagi, jaga. Di sini apa-apa. Ya. Biar dilihat teman-temannya. Ya, saya pertama saya Dimas dulu dari Muharasa IC. Saya ingin bertanya mengenai G20 ini tadi, juga terhadap apa namanya, kan yang berita terbarunya kan Pak Jokowi sudah di Ukraina ya Pak. Sebenarnya yang sedang diupayakan sama Indonesia dengan diundangnya Ukraina ke KTT G20 ini apa gitu Pak? Sedangkan kan yang kita tahu sekarang ada apa namanya konflik antara Ukraina dan Rusia. Apakah itu akan berdampak pada ekonomi global? Itu. Terima kasih. Kalau dampak ekonomi global sudah terlihat, sudah kita alami. Jadi Ukraina sama Rusia ini kan penghasil gandum terbesar di dunia, penghasil fosfat ya, pupuk dan mineral lain yang sangat strategis.
Rusia sendiri sudah melarang untuk mengekspor gandum. Ya. India juga demikian. Kalau Rusia kan karena jangan sampai kalau diekspor kebutuhan di dalam negeri karena lagi perang, logistiknya nggak mencukupi. India karena drought itu kekeringan, ya, jadi ingin menyelamatkan penduduknya dulu kan. Akhirnya negara-negara yang mengimpor gandum besar seperti Turki, seperti Mesir, mulai kelaparan karena harga roti juga naik. Ya. Di sini kan kita menggunakan gandum sebagai bahan baku buat mie. Ya. Roti saya perhatikan masih stabil, ya. Terus ada kenaikan, ya. Jadi akan berpengaruh, maka kita impornya dari banyak negara, jadi mungkin berkurangnya sedikit, nggak seperti Mesir dan Turki yang memang mengimpor banyak gandum dari sana ya. Itu karena akhirnya kemana-mana, termasuk pupuk. Pupuk Brasil itu kalau nggak salah 69 kebutuhan pupuk, 69% ya, dan pupuk dari Rusia. Tapi setelah Rusia di ban kan, repot juga harus mencari kemana 69 itu. Nah, kalau langkah pupuk kan jadi pupuk sana jadi naik kan. Nah, jadi itu sangat berpengaruh karena naik sektor pertanian naik, buahnya jadi naik kan gitu. Jadi naik semua. Nah, itu yang ada sekarang. Belum yang lain-lain. Ya, belum produk yang lain. Nah, karena itu kalau ingat ya, mudah-mudahan Pak Dede sudah mengajarkan perang dunia ya. Perang Dunia II, kenapa Jerman itu mempercepat serangan kepada Rusia? Karena di Jerman sudah ada kelaparan dan perlu gandum. Ya kan? Makanya dipercepat. Harusnya 9 bulan lagi, dia percepat. Bulan Juni sudah masuk. Ya kan? Dengan harapan bisa merebut wilayah Ukraina dan juga wilayah Kaukasus yang kaya akan gandum itu, ya kan? Nah, sama sekarang, ya, jadi masih. Nah, kalau ditanya apa yang dibicarakan Pak Jokowi di sana, ya rahasia, kan? Ini kan pembicaraan rahasia ya. Tapi yang jelas intinya kan kalau bisa tercapai perdamaian. Tapi itu kan nggak mudah, karena harus ada yang namanya face saving solution, artinya penyelesaian yang mukanya sama-sama nggak tercoreng. Dan dalam sebuah konflik pasti harus ada yang namanya face saving solution. Kalau itu tidak ketemu susah, ya kan? Bagi Rusia sendiri, kalau tidak memenangkan perang, konsekuensinya kan harus bayar kerusakan perang berapa billion dollars, ya kan? Maka ya mengusahakan mau nggak mau menang, dong, sehingga bisa mengganti rezim di sana. Bagi Ukraina sendiri, ya nggak mudah juga karena kan di belakang Ukraina ada Amerika dan Eropa, karena yang lebih berkepentingan kan itu. Ya, sebenarnya persoalannya kan simple. Ukraina jangan masuk jadi anggota NATO. Udah. Dan yang pengen mengembangkan anggota kan si NATO juga. Jadi kan dia punya ambisi supaya bisa mengajak Ukraina, dan implikasi kalau menjadi anggota NATO, NATO punya hak untuk menggelar rudalnya di wilayah Ukraina yang notabene berbatasan langsung dengan Rusia, itu lebih dari 2000 km. Nah, Rusia, kita harus bisa melihat kepentingan Rusia kan setidaknya, nah ngapain nanti kalau ada rudal di pinggir pagar saya? Terus musuhnya siapa? Ya kan? Rusia akhirnya mengambil langkah preemptif. Ya, daripada nanti kelompok besar masuk situ, ya udah
kita rusak duluan. Jadi itu bisa dikatakan preemptif. Ya kan? Nah, ini kan masalah yang kompleks. Ya. Kalau kita lihat dari kepentingan masing-masing, jadi ya politik tadi ya, kepentingan alter right politik. Ya. Nah, kita kan sebagai negara besar, anggota G20, presidensi lagi jadi ketua. Ada kewajiban moral kan, karena Rusia juga anggota G20. Nah, tempoh hari kan ramai di media ya, karena Presiden Putin mau hadir, terus yang lain boikot, kan nggak enak juga, ya kan? Jadi kita sebagai host nggak ada kewajiban untuk menolak atau diskriminasi ya, untuk mengundang anggota yang lain kan. Nah, kalau perlu ya, kalau nggak jadi ada presidensi ya apapun dibuat kan gitu kan, tantangannya begitu. Tapi jangan juga Indonesia ditekan-tekan sehingga misalkan si Presiden Putin nggak diundang atau ada yang mengusulkan agar Ukraina diundang. Ya. Nah, tadi kembali karena ketua itu punya hak prerogatif untuk mengundang guest country, maka ada yang mengusulkan Ukraina. Jadi kalau Ukraina kan akhirnya kepentingan secara utuh yang harus dipertaruhkan. G20 kan bukan untuk bahas perang, G20 untuk bahas ekonomi. Ya, jadi terlalu obvious kalau mengundang Ukraina ke G20 ya, dan belum tentu selesai kan, diundang juga belum tentu selesai, mungkin malah bisa memperuncing situasi kan. Nah, jadi itu. Nah untuk tadi yang tanyakan hasilnya apa, jangan ditanyakan sekarang dulu. Karena kan apa yang dibicarakan harus disampaikan ke Presiden Putin dulu. Kalau Presiden Putin aja belum disampaikan apa maunya sana, media udah dikasih tahu, ya kalau saya mau, gitu kan? Nah, jadi nanti bisa counterproduktif. Jadi lebih baik kita tunggu sampai disampaikan kepada Presiden Putin sehingga ada feedback, kan? Nah, sehingga nanti kemajuannya sampai mana. Nah, nanti dari situ bisa kita nilai kunjungan Pak Presiden berhasil atau enggak, karena ini bukan kunjungan yang mudah, ini kunjungan yang sangat sulit. Ya. Dari itu aja. Nah, lanjutkan dengan mobilitas ya, gitu ya. Nah, mobilitas ini ya bisa dikatakan sebagai persyaratan ya globalisasi. Ya. Karena mobilisasi apa globalisasi itu memerlukan mobilitas yang tinggi. Ya. Mobilitas ini bisa manusianya, bisa barangnya, dan jasanya. Untuk tujuan apa? Ya, untuk bisnis, ya, untuk leisure, untuk research, untuk studi, untuk medis, atau gabungan dari itu. Kan ada kebutuhan itu, kan? Jadi karena globalisasi sudah ketertautan ya antara satu bagian dunia satu yang lain itu cukup dekat, ya mobilitasnya harus mendukung. Oleh karena itu konektivitas juga perlu di sini. Jadi harus dibarengi dengan konektivitas, ya berarti alat transportasi juga perlu dipermudah. Tapi kan itu perangkat keras, perangkat lunaknya kan harus dibuat. Perangkat lunaknya apa? Ya, yang kemudahannya itu misalnya paspor ya bisa bebaskan. Terus negara-negara sekawasan cenderung membuat masyarakat community. Ya. Kalau kita lihat ya, contohnya kan European Union ya, Uni Eropa. Kalau nggak memahami kadang agak susah ya, kadang abstrak. Jadi Uni Eropa pergerakan semua penduduk ya oleh warganya itu tidak perlu pakai paspor.
Mereka juga nggak perlu pakai imigrasi. Jadi intra kawasan itu tidak perlu lagi ada checkpoint, immigration checkpoint. Ini yang diharapkan. Ya. Tadi kembali ke tabel yang saya tampilkan pertama kali ya kan? Kebebasan individu, ya, hak memilih, terus dalam skop internasional itu tadi mobilitasnya tadi. Ya. Nah, kalau bisa dipermudah. Ya. Nah, demikian juga mencari pekerjaan. Di Uni Eropa itu, warga negara Belgia, ya karena nggak punya pekerjaan di Belgia ya, dia lari ke Inggris. Lari kemana? Lari ke bisa. Jadi sesama negara di dalam Uni Eropa yang bebas bergerak. Ya. Dan itu yang juga dikembangkan di ASEAN. Tapi ASEAN belum dinamis di Uni Eropa karena masih sangat heterogen. Ya, heterogen itu macam-macam. Ya. Dari sistem politiknya juga masih berbeda. Ya. Ada yang sudah demokratis sekali, ada yang masih setengah komunis, gitu kan? Jadi ekonomi juga demikian. Ekonomi ada yang sudah maju, ada yang masih terbelakang, itu juga satu pertimbangan. Kalau di Eropa kurang lebih seimbang sehingga itu memudahkan. Oleh karena itu yang bisa dilakukan adalah bebas visa ya di ASEAN. Dan bebas visa ini kan lebih diruntut ke belakang ya. Sebenarnya Perancis itu pernah mempelopori bebas visa pada tahun 1862. Bayangkan, kamu belum lahir kan? Ya, coba. Sudah bebas visa karena apa? Untuk mendorong seperti sekarang, wisata. Supaya menarik warga, orang-orang kaya dari luar Perancis berwisata ke Perancis. Jadi udah mindset demikian yang kita kembangkan sekarang juga, itu sudah ada dari dulu. Ya. Kemudian pada 1914 waktu terjadi Perang Dunia I, Swiss, saya kira Swiss ya kalau nggak salah ya, negara yang pertama kali memperlakukan visa. Jadi orang yang masuk ke negara harus memiliki visa. Itu ceritanya. Nah, oleh karena itu untuk alasan security negara-negara lain ikutan. Makanya khawatir Nazi Jerman nyusup, ya kan? Kemudian Nazi Jerman yang melalui Austria, ya kan, berkeliaran di tengah sana. Mulai dari situ, akhirnya pada saat perang dingin banyak negara yang memperlakukan visa karena faktor-faktor keamanan. Nah sekarang dibebaskan juga menimbulkan persoalan, ya. Karena kemudahan bergerak ke sana kemari, orang juga mudah bergerak ke sana kemari, ya. Akhirnya timbul yang namanya transnational crime. Itu kata kita. Transnational crime apa aja? Ada terorisme, ya kan? Ada drug trafficking, ada human trafficking, ya. Semua yang melibatkan pihak di luar satu negara itu, ya. Ini mudah karena pergerakannya sangat mudah tadi, mobilitas sangat mudah. Saya pernah di telepon ya, apakah ini agen atau polisi atau benar pelaku. Waktu saya di Bogota, Kolombia ya, ada yang menelpon, dia mengatasnamakan dari anggota sebuah organisasi kriminal yang sudah keluar, tapi dia merasa terancam. Ya itu misalkan keluar dari geng, itu bahaya, karena dianggap nanti mengkhianati. Nah dia bilang kalau ketahuan akan dibunuh, tapi sempat memberitahukan bahwa
dari Amazon, tapi yang ada 3 bagian Amazon itu yang di wilayah Kolombia, Peru, dan Brasil. Ada 400 kg coca yang dibawa melalui Peru, ya nyusup lah ya, dan transaksinya di kapal ikan. Nama kapal ikannya disebut, krunya juga disebutkan akan singgah di Jakarta dan di hotel ini, ya kan? Ya, itu apakah sahih atau tidak? Tapi kan ke informasi ya. Coba segitu gampangnya, artinya dari belahan dunia yang lain untuk mengirim ya, dan ini bagian dari kejahatan itu ke benua yang lainnya, yaitu Indonesia. Itu contoh kecil, dan itu terjadi, ya. Jadi ini dampak dari mudahnya mobility, dampak dari mudahnya atau dari globalisasi itu, kita memiliki tantangan baru, yaitu organized crimes dan juga threat to security. Ya. Kemudian isu lain yang perlu dibahas di sini sore hari ini, waktunya sampai jam 3 ya, jadi ya. Ya. Dari sini. Oh, ya. Oh, beda warnanya ya? Beda. Oh, bisa berubah warnanya. Ini tak ganti yang baru kali ini. Oh, karena komputernya atau proyektor ini? Malu kelelahan itu proyektor ini. Tapi nggak apa-apa ya, ini saya lanjutkan pada proyektornya diperbaiki. Isu strategis juga, dan ini salah satu isu global yang perlu mendapatkan perhatian kita semua, yaitu lingkungan hidup. Ini supaya paham ya, karena mahasiswa harus paham bahwa isu abad 20 adalah human rights. Ya. Abad 21 beralih bahwa tema global, isu global yang penting adalah environment, lingkungan. Oleh karena itu, kalau zaman dulu ya, karena kalian belum lahir ya, jadi perlu saya ceritakan. Ya, dikit-dikit bicara, kalau nggak menyenangkan, ini melanggar hak asasi. Ya kan? Beda dengan sekarang. Kalau sekarang isu-isu yang tidak mengenakan, pasti dikaitkan dengan melanggar atau ekologis ya. Jadi satu kata yang menggambarkan lingkungan hidup adalah istilahnya ada ekologis ya. Itu ekologis nggak? Ya kan? Perbuatan kalian ekologis nggak? Gitu kan? Jadi ada satu isu yang bergeser, dan saya percaya isu lingkungan ini dikaitkan dengan sustainability. Sustainability bahasa Indonesia apa itu? Apa? Sustainable. Ayo. Berkesinambungan. Ya, ya, kesinambungan itu ya, sustainability. Saya kira 200 tahun lagi akan tetap menjadi isu sentral bagi dunia. Nah, mengapa ini menjadi isu sentral? Karena telah terjadi pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim, ya. Dari dampak pembangunan ya, yang sudah
berlangsung 4 abad, ya, dari revolusi industri ya tahun 1750-an ya, itu pembangunan berlangsung cepat, tapi di sisi lain menimbulkan pemanasan global. Dan dalam 200 tahun terakhir, ya, 200 tahun terakhir, pada tahun 1820 penduduk miskin dunia itu masih 84%, jadi ada 16% yang sejahtera. Bayangkan. Kemudian dalam 160 tahun kemudian, pada tahun 1981 ya, maka kemiskinan itu turun menjadi 44%, separuhnya, ya. Dan hanya dalam kurun 3 dasawarsa kemudian di bawah 10% penduduk dunia yang miskin. Bayangkan, jadi hampir semua hidup layak ya berkat pembangunan. Tapi di sisi lain, pembangunan ini kan menyedot sumber daya. Nah, sumber daya dieksplorasi dan eksploitasi terus, sehingga menimbulkan pemanasan global. Kenapa? Hutan yang dulunya hijau, ya, karena harus ditambang, maka terbuka lahan, tambang itu mengeluarkan gas, emisi gas ya, karbon dioksida. Ya, itu baru salah satu sisi. Ya, kemudian sampai sekarang kan dikhawatirkan pemanasan global itu di atas 2%. Ini yang ingin ditahan sehingga pemanasan global sampai akhir abad 2100 ya, kalau bisa di level 1,5 derajat Celcius ya, sehingga ekosistem masih bisa dipertahankan. Di atas 1,5 derajat Celcius, ekosistem banyak yang rusak, dan itu generasi muda akan terdampak karena sumber alamnya akan berpengaruh. Nah, dari ini saya ambilkan dari Environmental Protection Agency ya. Sumber pemanasan paling besar kan terjadi karena listrik. Listrik ini termasuk dari pemanas, pendingin, dan lain-lain yang disebabkan oleh listrik. Kita kan semua rumah pakai listrik ya. Ya, itu cukup besar kontribusi. Makanya kalau bisa kurangilah, kurangi penggunaan listrik. Ya. Kemudian pertanian pembukaan lahan baru, kemudian peternakan itu juga berkontribusi terhadap pemanasan global, kemudian industri dan transportasi, paling kecil transportasi. Ya, nah, juga bisa bayangkan, semakin negara itu crowded, transportasinya juga crowded, semakin banyak emisi gasnya. Nah, ini coba ini bayangkan nanti ya, kalau kalian jadi generasi muda, Indonesia sudah maju, supaya you set the tone. Maksudnya begini, pengemisi ya, negara pengemisi gas karbon paling besar itu kan Cina, karena industrinya ya. Kemudian Amerika Serikat, India karena industri juga, Rusia, Jepang, Jerman, Iran ya, Korea Selatan, Saudi Arabia, Indonesia masuk juga. Ya. Tidak. Tapi Indonesia paling 10 lah, paling ya urutan 10. Tapi maksudnya begini. Kita karena di negeri tropis selalu dijadikan ya ibaratnya diberikan tekanan terus, bahwa kita itu dianggap ya penyumbang paling besar karena pengurusan hutan. Padahal penanaman itu, hutan kembali itu hanya berkontribusi pada 20% penyerapan karbon dioksida. Tapi karena dunia ini didominasi tadi oleh orang-orang yang kaya tadi ya,
negara-negara yang lebih besar dari kita, mereka selalu set the tone. Artinya apa? Menyuarakan duluan apa yang harus dikerjakan oleh negara lain. Nah, kita disuruh membenahi hutan, ya kan? Kita dituduh melakukan perusakan lingkungan. Tapi kan lingkungan itu baru sedikit. Kenapa nggak kita balik? Ya kan? Sumber pemanasan global ini bukan hanya kerusakan lingkungan. Kita balik aja. Dan ternyata yang paling besar kan penggunaan listrik. Penggunaan listrik paling besar dan pertanian paling besar juga di negara-negara di luar Indonesia tadi. Ya. Nah, tapi kita selalu menjadikan bulan-bulan dengan bentuk paham. Nah, oleh karena saya titipkan, kalau kalian jadi pemimpin generasi muda dan Indonesia juga sudah maju memiliki leverage yang kuat, set the tone on global issues. Ya, lempar aja biar orang lain yang mikir. Kita kan enggak, kita dikerjain aja kasarnya gitu ya, suruh kerja sama mereka. Ya. Itu dalam konteks itu ekonomi politik ini perlu diterapkan karena sebenarnya mereka mengeluarkan emisi besar karena industrinya, karena ekonominya. Dan India terus terang pada COP 26 di Glasgow kemarin terang-terang tidak mau mengurangi batu bara sampai tahun 2050. Ya, Indonesia berkomitmen. Indonesia itu selalu menjadi anak manis. Ya, iya, kita committed, ya, mengurangi emisi gas itu 41% sampai tahun 2030. Kalau dengan bantuan luar negeri dan dengan sumber daya sendiri, kita akan menguranginya sampai pada 29%. Ya. Kemudian perhatian dunia terhadap lingkungan ini pertama ya sudah diberikan protokol Tokyo, kemudian Paris Agreement, ya, kemudian dibawa lagi ke COP ya. Paris Agreement itu tahun 2016 berlaku dan intinya adalah pengurangan global warming di bawah 2 derajat dan diutamakan 1,5 derajat pada akhir abad. Ya, kemudian ditargetkan tercapai yang namanya zero net carbon pada tahun 2050. Jadi ini era kalian 2050 kan tinggal berapa 28 tahun lagi. Bisa nggak mencapai target net zero carbon? Ya, jadi udah nggak ada emisi karbon lagi. Jadi kita tinggal menghabiskan yang sudah ada. Ya, itu maksudnya. Nah, tiap tahun diadakan Conference of the Parties untuk bahas lingkungan. Tahun lalu disepakati kalau ada dana 100 miliar US dollars, ya. Tapi ini pun tarik ulurnya sangat tinggi. Negara-negara maju yang belum tentu komited ya, hanya kadang bincang-bincang, tapi komitmennya ada yang mau, ada yang tidak. Ya. Jadi saya kira arahnya kemana? Langkah selanjutnya SDGs ya, Sustainable Development Goals, ya, tujuan pembangunan berkelanjutan itu adalah bagian dari politik ekonomi yang didasari common interest semua negara untuk menyelamatkan lingkungan demi masa depan anak cucu kita. Kalau saya sih sudah menikmati dan ya, tapi tinggal kalian ini, makanya ini adalah era kalian SDGs. Tapi itu tidak mudah. Indonesia baru meraih indeksnya ke nomor 82 dan masih ada 4 butir ya yang masih terkendala, yaitu smart cities and smart communities, kemudian life underwater, ya, kehidupan di bawah air, termasuk ikan dan lain-lainnya, life on land, kehidupan
binatang dan lain di asrama itu, dan partnership Pontegulus. Ya. Jadi kerjasama itu masih terkendala, masih ada 4 itu yang menjadi PR bersama, dan itu kalau bisa kontribusi dari kalian yang memikirkan. Dan yang berkaitan dengan lingkungan, ya, COP 27 akan dilanjutkan tahun ini bulan November di kota Sharm el Sheikh, Mesir. Ya. Saya harapkan 2 ini diikuti terus karena kalian adalah mahasiswa HI dan sampai nanti kalau ditanya nggak paham. Ya. Saya kira itu ya yang ingin saya sampaikan. Hanya tinggal berapa? 10 menit ya untuk tanya jawab. Silakan. Ayo belajar berani menyampaikan pandangan. Boleh setuju, boleh tidak setuju. Atau ini homework-nya kurang kali ini ya, harus dikasih homework ini supaya bacanya lebih banyak, mengenal banyak isu ya. Dari ya, Pak Dedi, katanya nih harus diberi homework yang banyak, baca yang banyak supaya paham isu, banyak isu. Supaya langsung nyambung. Jadi kalau bisa setiap kuliah ya itu menjadi wadah untuk latihan, baik itu menyampaikan pandangan sendiri, ya unek-unek untuk memperkaya pandangan, ya. Nah, nanti agar di backup dengan baca. Biasanya kalau bacanya kurang, idenya kurang. Jadi oleh karena itu saya titipkan nanti Pak Dedi, mahasiswa HI yang sekarang harus dikasih homework yang banyak, baca banyak buku, ya, banyak isu yang dibaca ya. Maka tadi saya titipkan setiap hari harus mengikuti berita-berita internasional, event-event internasional supaya paham korelasinya nanti. Ya, itu bagus untuk menggiring minat. Nanti mau nulis skripsi apa? Udah ada yang punya gambaran? Ya? Saya dulu semester 2 udah punya bayangan saya mau nulis skripsi apa. Makanya saya tanyakan, dulu saya semester 2, tapi saya punya bayangan saya akan nulis skripsi tentang ini. Nah, ya, harus dibiasakan. Gimana? Udah nggak ada lagi? Ya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kalau yang ingin bertanya langsung nanti juga bisa ya, melalui email juga bisa, melalui WhatsApp bisa, silakan untuk memperkaya pengetahuan. Dan kalau tidak ada lagi pertanyaan, kelas sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan, Mas? Oke. Gitu ya, gabungan dari materi kita, environment, kemudian ekonomi politik dan juga ilmu politik, jadi sangat besar sudah ada banyak. Seperti yang saya jelaskan di dalam politik global berkali-kali, bahwa memang kita itu hidup tidak bisa terpisah ya. Jadi kita interkolektif, ya nanti untuk penjelasan. Jadi kalau Pak Prio itu menjelaskan terkait dinamika dan isu yang berkembang, nah nanti untuk menganalisanya nanti kita pakai di tema. Ya mungkin nanti ahli yang kelas saya nanti berbeda, tapi kalau nanti ke DAI-nya Pak Abid ya, nah nanti tinggal konfirmasi aja. Jadi isu ini yang berkembang di HI itu ya yang dijelaskan Pak Prio ini tadi. Gitu ya. Oke, itu saja saya kira untuk materi hari ini. Kita ketemu minggu depan untuk review khususnya di politik global saya ini juga Pak Asmi.
Belajar, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya mau minum itu minum.